Nah, setelah kita sholat di Masjid Nabawi, waktu itu kita sudah tahu orientasinya di mana, maka kita langsung masuk ke hotel ya. Iya benar, Ustaz. Hotelnya nyaman nggak menurut antum? Kalau Pasti jawabnya nyaman. ya nyaman. Ya, Nyaman karena dong. gratis ya. Iya. Wah, udah gratis protes ya. Iya, itu nggak ada Iya, nggak ada. Ya, betul. Bersyukur. Tapi memang kita senantiasa memilihkan hotel-hotel yang terbaik buat jamaah-jamaah kita. Tergantung dengan tentu tergantung tiernya ya, tergantung levelnya ya. Kalau misalnya kayak kita berangkat kemarin tuh karena bintang 5, maka kita cariin yang benar-benar dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu kita juga cari yang makanan yang bagus ya, pokoknya segala pelayanan yang terbaik lah untuk jamaah ya. Hotel kita di Mekah ini juga Sangat dekat sekali. Menurut antum vibes apa aja yang beda antara Mekah dan Madinah? Vibes-nya, pergerakan orangnya Zat, itu beda gitu. Maksudnya kalau nggak tahu ya, kalau Mekah tuh kayaknya buru-buru gitu loh, orangnya tuh kayak buru-buru gitu lah, buru-buru gimana? Iya, buru-buru gitu. Apalagi kalau pas mau sholat, kalau misalnya kita sholat pas azan datang itu kayak buru-buru, kiri kanan, kiri kanan, kiri segala macam ya. Kalau Masjid Nabawi kayak satu arah. Iya, satu arah dan lebih kalem gitu loh, lebih kalem gitu. Lebih kalem, lebih happy gitu. Iya, benar, Sat. Nah, itulah kenapa aku suka Madinah. Oh. Terus besoknya, ini antum punya cerita spesial ya. Ngapain lah itu antum tuh coba tuh? Iya, jadi kan subuhan berdua karena apa? Lagi ada niat untuk untuk ngambil footage. Ya, akhirnya kan kita, nah itu aku subuhan berdua sama Mas Bobby. Nah, jadi kita turun sama Mas Bobby. Sama Mas Bobby lagi itu. Hai Mas Bob. Jadi turun berdua sama Mas Bobby, kita sholat subuh, kan sholat subuh. Nah, dari sebelum subuhan itu aku udah ngambil aja pakai GoPro di ini kan di tas, dari tas gitu. Nah, aku kan dengar sebelumnya kalau di Nabawi tidak seketat di Masjidil Haram. Masjidil Haram gitu kan. Nah, di Masjidil Haram aja aku kan pakai GoPro gini-gini kan nggak ada masalah dong. Di sini gitu. apalagi? Iya, di sini kalau di sini berarti harusnya lebih aman dong kayak gitu kan. Nah, aku udah keluar masih ngerekam juga. Nah, terus pas di luar aku emang nggak pakai GoPro, aku keluarin kamera memang. Kamera profesional. Iya, profesional. Aku keluarin gitu kan, cari gambar, lihat foto, terus ambil gambar sedikit gitu kan. Karena emang agak takut juga gitu, maksudnya kalau ketangkep gimana gitu. Cuman nah aku, itu doa hantum tuh, bahaya memang. Mas Bobby nanya kan, mau ke Baki nggak? Baki apa Mas? Iya, makam Baki apa? Aku nanya Baki apa Mas? Makam dulu, makam sahabat udah lama gitu. Maksudnya itu udah lama. Oh boleh Mas, kita ke sana gitu kan. Nah, keliling dulu lihat belakang. Kayak Mas Bobby nunjukin dulu nih, ini. Nah, ini kalau makam Rasul dari sini yang kubahnya hijau. Kubahnya hijau, betul. Nah, terus jalan. Nah, di belakang aku didatengin orang. Ngajak ngobrol. Iya, datengin orang Arab terus excuse me gitu kan. Orang Arab tapi ngomong pakai bahasa Inggris. Iya dong kan. Iya kan dia. Oh iya. Mungkin ngeliat antum kayaknya tidak bisa berbahasa Arab ya. Kalau pakai bahasa Arab aku enggak tahu. Iya. Wahidun. Ahadun ahad gitu. Ahadun ahad gitu. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Dia bilang kamu sama temenmu ikut aku dulu gitu kan. Itu pakai baju polisi? Enggak baju polisi, baju biasa gitu. Antum langsung deg-degan dong. Ini iya, siapa? aku deg-degan ini mau nyulik siapa saya gitu kan. siapa? Iya. Aku inget kan antum pernah bilang nggak semua orang di Mekah atau di Madinah itu baik. Ya, gitu. aku pernah bilang. Gitu, ya, kalau ada ketemu orang minta uang atau apa jangan mau. Hati-hati gitu kan. Oke, aku mikir
oh ini siapa gitu kan. Terus aku bilang, ya aku panggil gitu kan. Aku langsung kabur aja gitu kan. Pas udah mau sampai ke apa namanya, ke Baki, dia datengin lagi. Tapi udah aku sama Mas Bobi nih, gitu kan. Akhirnya dia bilang, kalian ngapain gitu, mau kemana kata dia gitu kan. Kita mau ke Baki gitu kata Mas Bobi kan. Enggak, kamu harus ikut aku dulu kata dia gitu kan. Terus enggak, kita kan mau ke Baki, kita nggak ngapa-ngapain kok, kita cuma mau ke Baki gitu kan. Kata Mas Bobi kan, udah kita mau ke Baki, kita pergi, kita langsung pergi gitu kan. Langsung pergi. Habis itu pergi, baru mau sampai gerbang, shootnya ada itu. Aku lihat Anda langsung gini nih. Iya. Dipanggil Mas Bobi langsung ditarik sama aku gitu kan. Baru itu ada, sebelumnya dia nunjukin, sebelum itu dia nunjukin, aku ini polisi kata dia gitu kan. Dia buka, dia liatin kartunya lagi gitu dalam kan. penyamaran ya. Iya, kayak cuman kan kita kayak nggak percaya, dia nggak pakai seragam, dia nggak, makanya kita langsung pergi aja dari Baki. Nah pas sudah mau sampai di gerbang Baki, itu langsung ditarik gitu dengan dia bawa temennya yang berseragam. Langsung kayak ditahan gitu ya. You have rights to remain silent gitu. Antum disebutin gitu nggak? Enggak ya. Everything that you said will use against you gitu ya. Terus langsung ditarik. Akhirnya waduh itu. Aku kaget kan. Wah ini kenapa gitu kan? Ini kenapa? Antum nggak bilang nani. Gitu. Akhirnya tanya kameranya masih nyala, enggak udah mati gitu kan, kameranya mati. Kamu ngapain kata dia gitu kan. Enggak, kita cuma jalan-jalan gitu kan, cuma jalan-jalan aja gitu. Terus ngapain kamu rekam-rekam kata dia kayak gitu kan. Ya aku bilang, ya aku ini pertama kali aku kesini, aku bilang kayak gitu kan. Ya aku mau ngerekam aja untuk kenang-kenangan gitu kan. Karena ini pertama kali aku kesini, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, kali ini aku nggak apa-apa, ya aku maafin gitu loh. Tapi lain kali jangan ambil pakai kamera ya kata dia kayak gitu. Nah kalau ketahuan sekali lagi kamera aku ambil gitu. Langsung antum stres tuh. Iya. Aku bilang takut. Aku bilang gini loh. After all ya, di antara orang-orang kenapa Rosis yang kena itu maksudnya? Antum kan yang paling lemah itu maksudnya. Ya berarti memang Allah tuh akan menguji orang berdasarkan tingkat keimanannya ya memang ya. Jadi antum tuh udah beriman tinggi itu maksudnya, luar biasa. Kalau aku yang digituin kan aku masih bisa tenang ya. Kalau aku ngeliat antum tuh kayak antum ini kayak akhir hidupku. Apakah kamu berada di sini selama-lamanya? Aku tuh tau nggak? Untungnya aku sama Mas Bobi gitu maksudnya. Karena kalau sendiri nggak balik. Kalau sendiri nggak balik karena dia nanya visa kan. Aku nggak bawa visa. Visanya kan di Mas Bobi semua. Menurutku sih kadang-kadang memang tugasnya mereka adalah menjaga ketertiban. Iya. Nanti kita juga nggak bisa nyalain mereka sih, bukan berarti mereka juga, ya memang tugas mereka mempreventif atau mencegah agar sesuatu yang tidak nyaman itu tidak terjadi, agar semua jamaah itu bisa nyaman dalam beribadah. Jadi ya kalau misalnya kita mau bawa alat perekam mungkin cukup HP gitu. Ya, lebih rekomen handphone. Di hari itu terus kita kemana lagi habis itu? Kita keliling masjid. Oh kita keliling masjid ya? Kita ngasih tau ke jamaah ini makam Baki. Iya benar. Lalu kemudian ini adalah kubah hijau itu yang kita sering lihat, itu sebenarnya di bawahnya adalah makamnya Rasulullah, ada makamnya Abu Bakar dan ada makamnya Umar bin Khattab. Yang itu adalah dulunya kamarnya Aisyah. Itu kamarnya Aisyah bersama Rasulullah. Rumahnya Rasul dan Aisyah. Nah, lalu dipakailah karena para nabi itu menurut beberapa keterangan para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal. Maka karena Rasulullah itu meninggal ketika hari gilirannya Aisyah, Bunda Aisyah, maka disitulah beliau dimakamkan. Nah, maka dimakamkanlah di situ di kamarnya Aisyah. Ketika bapaknya Aisyah meninggal, Abu Bakar minta agar dibaringkan bersama dengan kekasihnya. Maka dibaringkanlah Abu Bakar di sebelahnya Rasulullah. Lalu kemudian ketika Umar mau meninggal, Umar minta pada Bunda Aisyah agar dimakamkan di dekat kedua sahabatnya. Aisyah lalu kemudian berkata, padahal aku sudah mereserve tempat itu untuk aku sendiri. Tapi karena yang minta adalah Umar, ya udah akhirnya dikasihlah bertiga itu kemudian di situ. Ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kemudian Abu Bakar, ada kemudian Umar bin Khattab. Nah, kita lihat itu. Itulah aku udah jelasin pada teman-teman sekalian apa keutamaan di Raudhah. Raudhah itu ada banyak pilar dan pilar-pilar itu punya keistimewaan yang nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Nah, aku udah jelasin sehingga pada waktu itu aku langsung mengambil tempat yang paling bagus yang aku bisa ambil, yang sudah kurencanain dari awal dan dapat alhamdulillah.
Aku bisa sholat di situ. Alhamdulillah. Selama ini kan berdesak-desaan ya. Sebagai informasi, aku tuh pernah sholat di Raudhoh. Aku udah niat minta sama Allah, kejebak aku di Raudhoh. Alhamdulillah. Kejebak dari maghrib sampai ke isya. Alhamdulillah kan. Lama banget tuh. Tapi masya Allah. Aku kan di situ kan ada orang datang, aku kesian, aku dari sini aja, gitu kan ya, udah di sini aja. Orang Indonesia lah, orang Indonesia kan ya gitu, kan nggak mau, aku minggir dikit, akhirnya sampai kakiku tuh cuma begini doang. Terus aku sholat pas isya. Pas sholat isya apa yang terjadi tau nggak? Sebelum sholat itu, oh ini sebelum sholat bukan pas sholat. Sebelum sholat teman-temanku yang tadi aku kasih tempat itu mepet. Aku didorong keluar. Jadi bayangin ya. Ini ada soft ya nih, ada soft nih orang berdiri ya. Terus sini lagi berdiri. Ini kan udah, ini aja orang udah zigzag nih. Saking sempitnya. Aku di depannya orang zigzag. Di situ aku menangis. Kenapa ini kayak salat berjamaah tapi sendiri? Aku harus sujud tuh nunggu orang jadi gini. Allahu Akbar, sujud ya orang ya. Aku di situ belum sujud karena nggak ada tempat. Setelah mereka Allahu Akbar, mereka berdiri, aku baru sujud. Karena baru ada tempat. Setelah itu baru kayak duduk begini gitu loh maksudnya. Tahiyatnya begini. Belakang aku ada orang, depanku ada orang. Nah, di situ aku merasa sedih ya. Tapi alhamdulillah. Yang penting Raudhoh ya. Raudhoh itu kata Rasulullah adalah antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman surga. Raudhotu min riyadil jannah. Jadi taman di antara taman-taman surga. Nah, jadi disitulah banyak doa-doa yang bisa banyak berdoa karena setiap doa itu mustajab di situ. Antum di situ dapat belakang ya tuh ya? Sebelah kanan. Karena pole position antum nggak bagus ya? Udah penuh. Ya. Iya, telat. Ya nggak apa-apa lah. Aku di sebelah kanan, ya depannya mimbar. Depannya mimbar. Bagus tuh. Oh, itu bagus juga. Itu kayaknya tiang taubat itu kayaknya. Tiang taubat itu kayaknya. Dosa. Iya kayaknya tempat Abu Lubabah diikat itu ya kayaknya. Kalau ke Mekah kita bertawaf, kita berumroh. Kalau di Madinah kita ngunjungi Rasulullah. Setelah di Raudhoh, kalau antum ini ngelihat ke Raudhoh, sebelah kiri antum itu adalah makamnya Rasulullah. Pas di belakang? Pas di luar maksudnya? Enggak, pas kita lagi di Raudhoh. Iya. Sebelah kiri kan kamarnya Rasulullah. Oh, itu langsung kamar. Kamar kan antara kamar dan mimbar itu Raudhoh. Nah, sebelah kiri itu kamar. Jadi aku kayak melihat, aku pikir pantas ya para sahabat tuh nggak konsen ketika sholat subuh sebelum Rasul meninggal. Yang Rasul kemudian buka sedikit tirai dari rumahnya terus ngeliat para sahabat, oh sholat subuhnya bagus. Itu sahabat nggak ada yang konsen pada nangis semua. Karena itulah terakhir kalinya mereka melihat Rasulullah. Aku kayak membayangin, wah dulunya ada Rasul di sini. Kalau para sahabat sholat di sini sebelah kirinya ada Rasulullah, ada pintu kamarnya Rasulullah. Nah, lalu kemudian ketika setelah selesai dari Raudhoh, dikasih waktu sekitar 5-7 menit gitu ya. Lalu kemudian kita keluar dan kemudian kita memberikan salam buat Rasulullah. Kita bersalawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasul akan dikasih tahu tentang siapapun yang memberikan salam kepada beliau. Nah, jadi makanya yang diperbanyak ketika di Madinah adalah ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, kayak gitu-gitu. Sehingga kita mengucapkan salam pada Rasulullah. Ya walaupun mungkin kita nggak bisa ngelihat ya. Dan para sahabatnya tentunya ada Abu Bakar di situ, ada kemudian Umar di situ. Masya Allah itu yang paling berkesan ya, pasti ya. Ketika sana yang ngunjungin, yang paling berkesan tuh ditangkap ya kayaknya ya. Kesan buruk tapi ya. Ya, alhamdulillah. Nggak bisa diungkap dengan kata-kata Zat. Betul. Itu kalau bisa tuh di situ gitu. Maksudnya deket banget soalnya langsung sama Rasul kayak gitu. Iya benar. Rasanya deket banget gitu. Masya Allah ya. Iya. Luar biasa ya. Tapi aku takut juga Zat, maksudnya pas sampai di situ tuh. Aku ngerasa kayak kita udah pantas atau belum? Iya pantas atau belum. Pas deket di situ tuh Rasul ngeliat aku nggak ya gitu, maksudnya apa dari antara semua orang tuh apa Rasul lihat aku gitu, itu aku merasa aku juga selalu berpikir begitu. Dan aku takut ketika kita kayak merasa dekat, kita kayak merasa kenal, kita kayaknya merasa GR, tapi sementara kita tuh kayak nggak dilihat gitu. Kita kayak dicuekin, bukan dicuekin secara nggak sadar, tapi kita dicuekin secara sadar gitu. Aduh rasanya kayak gimana gitu. Makanya ketika aku di sana tuh aku sering kali seolah-olah berbicara imajiner, ngasih tahu ya Rasulullah, ini
yang aku coba lakukan di Indonesia kayak gitu-gitu. Terus aku coba lapor kayak gini-gini, ya Rasul ini kayaknya berat ya, tapi ya aku nggak menyerah ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi kayak seseorang yang ketemu dengan mentornya gitu ya. Karena kan kita belajar semua kan dari Rasulullah ya, dari dan kita semua belajar dari markas itu. Rasul mencontohkan dari sana bagaimana dia membentuk peradaban dunia. Nah, maka bagiku Madinah itu selalu punya tempat di hati. Nah, dan besoknya ketika Jumat, ini ada kejadian juga. Apa, Set? Aku lupa. Apa? Aku lupa ngasih tau jamaah kalau di Mekah dan Madinah itu kalau hari Jumat itu bacaan imamnya pasti ayat-ayat sajadah. Oh. Karena itu ada sujud tilawah. Iya. Nah ini aku kasih tahu ya, kalau teman-teman mau lebih lengkap, aku pernah lihat ada di YouTube itu ada Ustadz Somad bahas lengkap tentang ayat-ayat sajadah dan sujud tilawah. Jadi setiap hari Jumat itu biasanya yang dibaca di Mekah dan Madinah subuh hari itu adalah ayat-ayat sajadah. Oh. Iya, jadi contoh misalnya ada kata-kata wasjud misalnya, atau misalnya dalam surat As-Sajadah ada ayat-ayat sajadah. Dalam surat apa lagi? Surat Maryam juga ada ayat-ayat sajadah. Ada banyak ayat-ayat sajadah, nanti ada list-listnya yang bisa teman-teman dapat. Nah, begitu imam membaca itu, contoh misalnya dia lagi baca nih, ketika lagi baca begitu sampai ayat sajadah, imam langsung takbir, Allahu Akbar, tapi bukan takbir ruku. Takbir sujud. Oh. Takbir sujud. Jangan kita ada yang Nah, aku lupa banget. Aku baru sadar, ya ini hari Jumat ya. Ada ayat-ayat sajadah yang dibacakan dan kita harus sujud tilawah. Dan ketika sujud tilawah kan ada doa tilawahnya. Nah, aku belum kasih tahu jamaah. Dan benar, setelah itu kan, setelah sujud kan takbir sujud, lalu imam baca Allahu Akbar, berdiri lagi lalu baca lagi. Nah, itu kadang-kadang suka salah artikan jamaah, imamnya salah ya. Imamnya ngapain tadi salah ya? Dia salah apa? Sampai dia lupa atau apa? Sujud aku bilang, aduh ya Allah, ya lupa banget. Karena ada terutama perempuan kan kadang-kadang nggak dikasih tahu ya. Mereka ruku. Setelah ruku, mereka Allahu Akbar, mereka udah berdiri. Terus aku baca lagi gitu maksudnya. Mereka aneh. Terus ada yang tanya jamaah, Ustaz, tadi pagi rukuknya 2 kali ya? Astaga. Oh, di situ aku baru teringat. Di titik itu saya merasa berdosa. Makanya aku harus ngasih tahu jamaah bagi teman-teman yang pergi umroh, kan pasti ada dapat Jumatnya tuh, insya Allah ya, dapat Jumat. Hari Jumat itu biasanya imam di subuh hari membaca ayat-ayat sajadah. Jangan terbalik ya, bukan ayat-ayat tilawah. Sujudnya sujud sajadah. Ayat-ayat sajadah, sujudnya sujud tilawah gitu kan. Artinya ada dibaca ayat-ayat itu. Nah, jadi silakan dipelajari bagaimana cara melakukannya. Nah, minimal kita tidak ruku gitu kan ya. Kita udah tahu nih, oke, ini dia lagi mau baca ayat-ayat sajadah nih. Maka kita siap-siap untuk langsung sujud. Nah, karena memang Allah di dalam ayat-ayat sajadah itu meminta kita untuk bersujud. Dan takut, bahkan diminta untuk bersujud dan menangis kalau bisa. Nah, itu adalah ayat-ayat sajadah. Itu di hari Jumat. Terus kita ngapain lagi di hari Jumat? Oh, ke Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah Bani Sa'idah. Antum taunya apa Sakifah Bani Sa'idah? Nggak tahu. Percuma ya dijelasin ya. Bukan, kan aku termasuk telat sebelumnya karena jamaah udah kesana, jadi waktu kan udah pada pergi. Nah, aku kan di belakang. Nah, waktu di belakang, maksudnya pas di belakang itu kenapa aku telat? Itu karena ada ibu-ibu kesasar, jamaah Indonesia kesasar, kehilangan mulia sekali antum, luar biasa ya. Setelah mau ditangkap sama polisi terus menjadi penolong ya bagi orang lain ya. Terus ya udah aku nanya, ibu di mana ininya gitu kan, apa hotelnya, kartu hotelnya ada nggak? Kartu hotel ada nggak gitu kan. Dia nunjukin kartunya, oh ibu ingat nggak jalan ke hotelnya? Nggak ingat gitu. Dia bilang, kalau gue ingat gue udah pulang. Maksudnya terus kan aku lihat, aduh ini hotelnya di mana? Aku juga baru pertama kan nggak tahu kan. Buka Google Map dong. Iya, tapi kan susah saat ngalahin ibunya. Nanti Bu, nanti dari sana belok kanan. Ya dia lupa. Kan antum anterin dong. Iya susah ya. Nanti aku yang kesasar. Jadi antum ngapain tuh ibu? Nggak, terus aku kan, nah habis itu aku lihat, oh ada nomor teleponnya nih, telepon ininya, tour leadernya. Aku langsung telepon tour leadernya. Terus aku bilang, Bu, ini ada jamaahnya ketinggalan di sini gitu, di pintu berapa gitu aku bilang. Jadi nanti aku minta suruh tunggu di sini, tunggu di pintu sini ya Bu gitu. Nanti jemput di sini. Ya. Bebas. Itu tuh hampir ketika antum datang tuh aku mau bilang kayak Nabi Sulaiman.
sis kamu barusan dari mana? Kalau kamu tidak bisa memberikan alasan yang tepat bagi kamu akan saya sembelih sekarang juga. Gitu. Nah, Sakifah Bani Sa'idah adalah tempat Abu Bakar dibaiat pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rekamannya nggak antum? Rekamannya ada, tapi sedikit sih. Nah sedikit. Nah itulah jadi di situ aku mencoba untuk mengkonekkan. Aku jadi gini, dalam perjalanan di kota Madinah, aku berusaha mengkonekkan para jamaah dengan apa yang Rasulullah lakukan di Madinah, yaitu adalah melanjutkan desain, membina, lalu mengeksekusi serta mengevaluasi rangka dakwah yang kelak akan dipakai sampai akhir zaman. Dan salah satunya adalah yang paling berpengaruh adalah suksesi dari Rasulullah kepada Khulafaur Rasyidin. Nah di situ Rasul ngasih sistem tuh. Jadi sistem tuh akan ini kayak crisis pointnya di sini. Di titik inilah akan terlihat bahwa apakah yang Rasul bawa itu hanya bertahan ketika Rasulullah ada, atau it is done, sudah selesai diwariskan secara apik kepada para sahabat. Nah maka suksesi itu ada pada Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar dibaiat, dan disitulah Abu Bakar dikenal sebagai Khalifatu Rasulillah, sebagai pengganti Rasulullah. Nah disitulah kata khalifah itu muncul. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu peristiwa terjadi di Sakifah Bani Sa'idah. Maka sangat-sangat memorable itu. Aku ceritain bagaimana Rasulullah pada saat itu wafat, lalu kemudian bagaimana Umar tuh nggak percaya, lalu kemudian kayak denying gitu terhadap segala sesuatu yang terjadi. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya menyadarkan Umar, lalu kemudian para sahabat-sahabat yang lain sampai memakamkan Rasulullah. Selama 3 hari itu para sahabat nggak memakamkan Rasulullah. Senin Rasulullah wafat, baru Rabu dimakamkan oleh para sahabat, karena mereka menyibukkan diri untuk satu perkara yang Rasulullah perintahkan, yaitu adalah kepemimpinan. Nah jadi mereka memilih khalifahnya siapa. Setelah khalifahnya terpilih, baru Rasulullah dimakamkan pada hari Rabu. Nah itu adalah sukses yang sangat luar biasa. Setelah itu baru Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu kemudian Ali bin Abu Thalib. Nah itu semua awalnya terjadi di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah tuh kayak bangsal, tempat nongkrong. Tempat nongkrongnya Bani Sa'idah. Gitu. Tapi kita nggak bisa masuk ya? Kita dulu bisa masuk. Oh dulu bisa masuk. Sekarang dikunci. Ya mungkin gara-gara antum datang itu. Dulu aku bisa masuk, aku cerita di dalam justru. Dulu. Oh gitu Ustaz? Iya, dulu cerita di dalam, tapi sekarang kita nggak bisa masuk. Nah itu masjid-masjid yang ada di dekat-dekat Masjid Nabawi. Kalau Masjid Gomama itu tempat Rasulullah meminta hujan bersama para sahabat. Nah, meminta hujan bersama para sahabat, dan makanya namanya Gomama kan, mendung. Nah, jadi setelah sholat itu terjadi hujan. Itu adalah Masjid Gomama. Jadi adalah masjid yang ketika mereka melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, lalu kemudian tiba-tiba mendung, lalu hujan. Nah sedangkan Masjid Abu Bakar ya karena ya Abu Bakar tinggalnya di dekat-dekat situ, maka Masjid Abu Bakar. Dan sekarang arsitekturnya arsitektur Utsmani. Nah itu adalah Masjid Abu Bakar dan Masjid Kuba yang dekat-dekat situ ya. Berarti Masjid Kuba belum ya, karena Masjid Kuba kan hari Sabtunya ya. Hari Sabtunya Ustaz. Iya. Pas ziarah. Pas ziarah betul. Setelah itu Jumatan. Iya Jumatan. Antum datang jam berapa? Kan bareng gitu Ustaz. Oh iya benar. Kita jam 10 apa jam 11 gitu. Pokoknya antum bilang jangan deket-deket gitu biar kita bisa dapat tempat gitu. Soalnya kalau kita nggak jam segitu mati kita. Jam 12 itu kita sholatnya di luar bersama matahari. Ngerti nggak bahasa Arabnya? Enggak. Tidur ya antum ya? Bukan.
Ya dengerin tapi nggak paham gitu apa sih gitu. Tapi ya udah berusaha dengerin aja gitu. Kalau aku dengar itu membahas tentang pentingnya lisan. Oh. Jadi dia bahas tentang bagaimana berlisan kepada orang tua, bagaimana berlisan pada sahabat, tingkatan-tingkatan berlisan itu seperti apa. Jadi membahas tentang akhlakul karimah dalam hal lisan. Nah, itu itu Mas Fuad harusnya yang dengar. Iya, tapi aku khawatir di sana dia nggak bisa ngeliat Ka'bah. Khawatir aku. Tiba-tiba yang lain nangis, kan dia juga nangis. Ustadz mana Ka'bahnya gitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nanti kita ruat dulu sebelum dia pergi sana ya. Suruh mandi kembang dulu ya, insya Allah ya. Suruh taubat dia ya. Nah, jadi itu pengalaman Jumatan di sana ya, Masya Allah. Oh sebentar satu. Kalau ini boleh ceritain nggak? Boleh banget. Gimana? Maksudnya waktu itu kita lagi nunggu tuh Ustaz. Ya. Nunggu masuknya Jumatan. Ya. Kita kan tadabbur Quran, Suratul Kahfi kan. Nah, kita lagi baca tuh. Antum lagi baca waktu itu, lagi aku dengerin. Ya. Antum baca Suratul Kahfinya. Tahu-tahu ada orang yang itu, ingat nggak Ustaz? Iya, Tahu-tahu manggil antum itu. Lagi baca Quran. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf mengganggu. Saya boleh foto nggak? Sudah tahu mengganggu ya, orang udah lagi baca Quran itu. Itu tau nggak sih? Itu aku agak kesel sih. Jujur aja itu aku kesel, maksudnya. Antum mau lempar pakai GoPro ya? Iya itu. Maksudnya gimana ya? Ya nggak apa-apa sih ketemu siapa gitu, minta foto boleh sih. Cuman bagi aku sih tahu timingnya juga sih gitu loh. Maksud iya ada Ustaz lagi baca Quran gitu kan, terus maaf Ustaz gitu foto gitu, ya kan kayak gimana dan gitu. Kita baca Qurannya di majelis. Iya benar, lagi majelis gitu. Lagi majelis. Masih mending datang ikut gitu ya, itu bagus banget malahan gitu kan. Malah kita seneng lah ya. Iya, datang kita foto. Iya, itu gitu. salah satu kejadian Masya Allah ya. Iya benar. Aku juga pikir ya, tapi ya tentunya kan kita nggak boleh marah gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia besoknya yang baca Quran terus kita yang ganggu ya. Jangan dong. Kita yang ganggu. Kalau dia yang baca Quran terus dia lihat kita, dia berhenti baca Quran terus minta kita foto kan bahaya juga kan. Iya benar. Gitu. Nah, itu hari Jumat ya. Ya, hari Jumat. Dan kita pulang hari apa? Ahad ya? Ahad. Iya, kita berarti Ahad. hari Sabtu besoknya. Sabtu. Hari terakhir di kota Madinah. Nah, jadi kita ziarah ke Kuba. Ke Kuba. Dan Rasul juga ziarah setiap hari Sabtu ya. Oh iya, Kan hari terakhir kan? Iya. Ke Kuba kan hari Sabtu kan, berarti Sabtu. kan Kamis atau Sabtu sih kita? Sabtu. Kan kita pulang tuh Minggu, nyampenya kan Senin. Iya. Kita Kuba berarti hari Sabtu. Iya, Sabtu. Kita pergi ke Kuba itu di hari dimana Rasulullah mengunjungi Kuba setiap pekannya. Rasulullah setiap pekan mengunjungi Kuba dan punya keutamaan yang besar, karena kalau barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kata Rasul, sholat di masjid Kuba 2 rakaat maka seperti umroh, pahalanya seperti umroh. Nah, jadi kita sampai di Kuba lalu kemudian kita sholat di situ. Tidak lupa dengan berfoto-foto lagi bersama jamaah. Dan di situ kita beli kurma lagi ya, Masya Allah ya. Ya, banyak saat ada yang beli kurma, ada yang beli anggur gitu. Iya, segala macam anggurnya enak juga. Kita nggak tahu tanamnya di mana dia. Iya betul. Iya, alhamdulillah. Terus setelah itu kita ke kebun kurma. Iya, ke kebun kurma. Yang aku sebenarnya nggak terlalu penting menurutku kebun kurma itu ya. Oh gitu. Aku justru ya itu aku pengen tanya juga. Ya, kenapa kita ke kebun kurma? Ya, karena itu adalah bagian daripada pariwisata. Oh gitu. Meningkatkan ekonomi penjual kurma. Oh, jadi kira-kira gitu ya. Iya. Aku pikir ada cerita apa gitu di sini. Nggak ada. Oh. Biasanya aku nggak turun dari bis biasanya. Oh, kenapa turun kemana? Kemarin menemani jamaah. Oh. Iya. Karena antum kan tahu aku tuh kalau turun dari bis tuh kadang-kadang males. Udah ngartis ya. Aduh. Oh iya tuh antum dikerumunin ya. Iya itu maksudnya. Males ya. Agak males gitu maksudnya. Iya. Nah, terus kemudian tapi saat yang kita ke kebun kurma itu saat, maaf ya saat aku potong. Enggak apa-apa, santai. Itu kayak nggak berasa di Arab saat. Iya, memang. Orang Indonesia semua. Itu aku berasa di Garut itu. Aku berasa di Garut itu. Karena omongnya sabaraha, ibu kadi ibu. Terus kita ngapain aja hari Sabtu? Sebelum sampai lagi ke hotel, setelah dari kebun kurma kan kita ke ini saat ke bukit apa namanya? Gunung apa sih? Ini bukit ini apa, Gunung Uhud atau Gunung Bukit Uhud. Iya, Bukit Uhud. Iya, betul. Dan itu adalah tempat terjadinya perang Uhud.
Dan itu Masya Allah itu tempat yang sangat bersejarah bagiku, dan di situ ada makam syuhada. 70-an syuhada ada di situ yang syahid ketika perang Uhud. Masya Allah, aku di situ ceritain ini posisinya kaum muslimin, ini tempat pemanah, kenapa ini bisa terjadi kayak gini. Walaupun kita tentu nggak ngejudge para sahabat ya, yaitu mereka menjadi pelajaran bagi kita tentu saja. Dan siapa kita ngejudge sahabat. Tapi tentu saja yang bisa kita ambil pelajarannya adalah betapa ketaatan itu sangat penting. Walaupun mereka cuma 50 orang di antara 1000 orang. 50 orang di antara berapa ya? 1000 orang benar. Di antara 1000 orang cuma 50 orang, tapi ketaatan 50 orang nih yang ketika tidak terjadi maka mengakibatkan bahkan luka pada Rasulullah SAW. Nah itu kita menceritakan tentang Jabal Uhud, seperti apa bahwa Jabal Uhud itu kan gede sekali ya. Dan itulah namanya 1 kirot. 1 kirot ukurannya sebesar Jabal Uhud. Dan itu adalah pahala yang antum dapat ketika antum sholat jenazah. Dan kalau ada masjid, disitulah dulu pasukan kaum muslimin berbaris. Maka ketika selama masih ada pemanah itu pasukannya perfect tuh. Tapi begitu kemudian pemanahnya turun, Khalid bin Walid dari belakang nyerang. Hancur tuh pasukannya. Nah, itu yang terjadi. Kami mau jalan-jalan dulu city tour di kota Madinah bersama Terang Trail. Jadi siapa yang berwudu di rumahnya lalu salat 2 rakaat maka pahalanya seperti umrah. Sedih sih sebenarnya. Sedih, pengen lagi ke sana gitu. Karena di saat yang sama tuh seneng kan, karena bisa mau pulang ya. Ketemu istri. Iya betul. Setelah lama tidak berjumpa ya, itu agak berat. Aduh, ya. Iya agak berat, apalagi makannya kambing dan segala macam ya, agak sulit. Untungnya aku ada istri, jadi aku tidak berat. Iya. Iya. Tapi ya tentu pastilah kita harus senang ketika kembali ke tempat kediaman kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh tidak bisa untuk berharap selama-lamanya punya kenyamanan beribadah begitu. Karena kita diciptakan oleh Allah di Indonesia, kita dilahirkan di Indonesia, kita punya tugas di Indonesia. Maka kita senang ketika kita kembali membawa kita recharge dari sana, terus kita dakwah di Indonesia. Gimana perasaan antum selain itu? Selama di sana itu merasa nggak maksimal. Iya, pertama itu merasa nggak maksimal, dan satu lagi tuh kehilangan kenyamanan juga. Kehilangan kenyamanan maksudnya gini, itu nggak ada hari yang lebih baik bagi aku gitu. Selain selama di sana. Kenapa? Karena cuman sholat, makan, tidur. Itu. Ketawa. Iya, ketawa. Maksudnya udah cuman sholat, makan, tidur. Sholatnya lebih baik daripada di tempat lain gitu loh. Maksudnya itu kita menikmati bacaannya, vibes-nya perfect, sempurna gitu ya. Itu nah itu yang sedihnya itu sih, kehilangan itu aja sih kayak gitu. Kalau senang ya senang ketemu istri. Iya, kembali lagi ke rumah membawa semangat gitu kan ya, alhamdulillah gitu ya. Terus kepikiran footage-nya mau diapain. Iya benar. Ya, sedih juga ya. Sedih juga dirinya ya karena footage-nya berantakan. Ya nggak apa-apa. Yang penting dapat ibadahnya ya.
yang setelah turun dari bis antum bilang kan kayaknya paracetamolku sudah mulai habis. Iya, Iya kan? Iya, betul. Nah, dan aku tuh tahu sis itu serius ketika sakit itu adalah ketika pas turun. Pas turun sayang sekali nggak ada footage-nya ya. Jadi pas turun itu sis itu jadi kayak mayat hidup. Dan dia tuh kan kalau aku ajak guyon kan pasti ketawa ya. Dia selalu kayak gini nih, langsung duduk di bawah, udah nggak lihat lagi ada siapa, duduk gini. Terus gini. Terus gini lagi. Terus gini. Aku kan ngeliat sis ya. Terus aku deketin dia, aku guyon-guyonin lah. Nggak ketawa dia sama sekali. Udah stres banget. Ya udahlah, ya udah cepet-cepet kumpulin tas dulu. Terus tasnya ada berapa nih? Aku harus bayangin loh, aku yang ngangkatin tasnya sis. Aku jadi porter loh. Bayangin coba, teganya dia coba. Aku udah memberangkatkan, cuma aku dijadiin porter, coba bayangin. Aku udah beresin tas-tas dia kan, terus aku lagi foto-foto kan, Jamal udah saat perpisahan ya Satya, peluk-pelukan ya, saling doain dan segala macam, tahu kan ya. Pas aku doa kan antum kan tepar di situ kan. Aku doa terus doa bersama segala macam, foto-foto sampai saking lamanya aku foto tuh istriku langsung datengin aku tuh. Abi, itu sis kasihan banget. Dia kayaknya udah mau mati. Akhirnya aku oh ya bener juga ya, langsung terus aku bilang sis udah kau gak usah angkat, aku aja yang ngangkat. Aku yang ngangkatin tasnya dari belt ke ini, terus dari apa namanya dorongan ke mobil dan dari mobil ke rumah. Coba bertiga aku sama istriku kan, aku Umu Alila, sisnya di belakang dia udah kayak gini nih, matanya yang kelihatan putihnya doang. Aku bilang Dek, kalau dia pingsan gawat nih, kita ngangkat dia ke rumah nih, aku bilang gitu kan. Ini COVID ini. Yakin aku bilang, aku coba guyonan sama dia, aku bilang, sis antum ini kayak nggak bakat pergi ke luar negeri, ke Turki kena COVID, ke Mekah kena COVID, dua kalinya pergi ke luar negeri tuh pulang COVID tuh. Apa sih sis ini pergi luar negeri dua kali kena COVID. Aku dalam hatiku kan, aku bilang sama istriku tuh pas pulang, ini aku yakin COVID nih, yakin aku 100% COVID, cuman ya udahlah biarin aja lah gitu kan ya, udah amat. Udah setelah nganterin antum itu kan hari Senin kita sampai kan Ahad kita pulang, Senin kita sampai Senin, Selasa aku langsung rapat sama Bobby. Bob rapat evaluasi. Selasa itu aku rapat evaluasi, ngerjain itu, Rebo aku tepar. Aku ternyata ini yang sis rasa ya. Kepala pusing, batuk nggak berhenti, pilek pula itu kan ya. Aku wah jantung masih ada, deg-degan, paru-paru aman. Aku yakin COVID. Kenapa aku yakin COVID? Karena jamaah gitu semua sakitnya pas pulang. Dan ada yang ngetes. Setelah sepekan itu aku tanyakan, sis WhatsApp sis udah bayan belum? Ya udah lumayan sih hari ini, saat kemarin masih parah. Aku bilang berarti lusa aku sembuh. Karena jarak kita kan lusa. Ya tapi itulah ya. Artinya dalam umroh itu ada banyak hal yang masya Allah ya. Ada kekhusyuan di situ, ada kebahagiaan di situ, ada ukhuwah di situ. Ya semuanya lah itu tergabung dalam umroh. Karena umroh itu kan haji kecil ya. Dan haji itu kalau nanti kita berkesempatan, insya Allah itu adalah perjalanan hidup manusia sebenarnya. Maka ya umroh itu sebenarnya miniatur juga perjalanan hidup manusia. Artinya bukan sesuatu yang senantiasa harus harus serius terus, atau sesuatu yang harus ketawa terus, enggak, tapi sesuatu yang memang menjadi wakil daripada manusia itu sendiri. Nah, maka dalam perjalanan umroh itu selalu aku tanemin pada peserta jamaah, ini adalah undangannya Allah. Maka kita di sini karena undangannya Allah, ridho aja dengan Allah, pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat dari umroh itu setelah kita selesai. Yaitu adalah kayak kita tuh bertamu kepada orang tuh nyuguhin kita sesuatu di situ, dan setelah pulang kita dikasih kemudian bingkisan. Nah, bingkisan antum apa? Bingkisan yang antum dapat setelah umroh? Sakit. Selain sakit. Ya ternyata kalau umroh itu nggak harus ada uang maksudnya gitu. Oh, luar biasa ya. Yang penting dekat sama orang yang ada uang ya. Iya, kayaknya gitu ya. Nggak tahu, nggak jujur. Aku ke situ selama umroh. Ya salah satu yang aku nggak bawa uang loh, jujur aku nggak bawa uang selama umroh gitu kan. Betul. Dan ternyata bisa umroh juga gitu. Maksudnya ya itu ya kayak antum bilang, ternyata memang
mungkin itu undangan. Sebenarnya. Bukan karena jabatan, uang, kekuasaan, kemampuan, skill, kesehatan, apapun, bukan. Semata-mata hanya karena Allah. Nah, jadi artinya bagi teman-teman jangan patah semangat gitu. Maksudnya ketika memang kita merasa kita nggak punya uang, bukan uang, karena aku udah cerita banyak orang punya uang tapi nggak bisa pergi gitu maksudnya. Banyak orang punya skill tapi nggak mau gitu. Ada orang yang mau tapi dia rasa dia mau, di situ Allah nggak ngizinin dia untuk umroh juga. Ada orang yang sakit dari awal sampai akhir, ada orang yang kemudian ada yang nggak bisa lihat Ka'bah tuh, serius, ada orang kayak gitu. Itu serius? Serius, ada orang kayak gitu, dan bukan sekali aku dengar nggak bisa lihat Ka'bah. Jadi makanya kita nggak tahu wallahualam bishawab. Yang jelas maksudnya adalah ini semua adalah hanya karena Allah. Maka semakin kita kemudian memahami konsep ini, semakin mudah kita dalam menjalani kehidupan. Bahwasanya kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Tapi kalau Allah belum berkehendak, maka tidak ada yang bisa menjadikan. Makanya kita harus tahu bahwasanya jangan-jangan perkara-perkara yang menghambat kita untuk keinginan kita adalah kemaksiatan kita sendiri. Dan bisa jadi hal-hal yang nanti akan membuat kita sukses adalah amal-amal baik yang kita lakukan. Kadang-kadang secara kapitalisme nggak ada korelasinya, tapi kita orang beriman, kita tidak hanya berbuat sesuatu sesuai logika, sesuai hukum sebab akibat, tapi kita juga punya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian yang mau untuk bareng-bareng umroh, monggo silahkan teman-teman bisa untuk memantapkan niat, meminta kepada Allah dengan jalan apapun. Mungkin nggak harus sekarang, kita udah cerita ya, mungkin di hari yang lebih baik. Aku baru 27 tahun baru umroh, ada yang 30, ada yang 70 tahun baru umroh. Wallahualam bishawab kapan kita diizinkan oleh Allah. Tapi yang jelas niat kesana tulus pun itu sudah menjadi pahala tersendiri. Nah, kalau sana teman-teman mau pergi, insya Allah teman-teman bisa difasilitasi oleh Terang Trip kalau saya mau pergi. Ini bagian promo S2 marketing ya. Jadi monggo silahkan kalau mau pergi, insya Allah Terang Trip akan memberangkatkan umroh setiap bulannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jodoh untuk bergabung di sana. Itu aja. Ada yang mau antum sampein sebagai host? Enggak ada. Antum host tapi aku yang banyak ngomong ya. Iya. Nah kan ini channel antum. Iya. Ini antum, editan antum. Iya, tapi kan channelnya di Iya, baik. Kalau gitu itu aja yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Kita berharap ketika kita buat acara ini, video ini, kita berharap bahwa teman-teman minimal dapat bagaimana umroh itu dari insight kita. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan dari fikihnya di video yang nanti akan kita buat gitu kan ya, ataupun mendapatkan informasi-informasi lain pada video yang lain yang akan kita buat, atau pada video yang lain yang disediakan oleh ustadz-ustadz yang lain misalnya. Tapi kita cuma pengen cerita aja ya, bagaimana dari insight kita, dari point of view kita, umroh ini kita lakukan, terutama dari point of view-nya Sis sebagai yang megang kamera gitu kan ya. Karena footage-footage yang teman-teman lihat tadi itu adalah bagian daripada footage-footage-nya Sis juga. Dan saya mendoakan pada semua jamaah yang berangkat kemarin, mudah-mudahan Allah merahmati, memudahkan dan memberikan kebaikan. Setelah pulang kita bisa berkontribusi maksimal untuk kebangkitan Islam. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini juga bisa untuk bareng-bareng nanti umroh ke Haramain, umroh ke Mekah gitu kan ya, dan mengunjungi Madinah juga sebagai tambahannya. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa berkontribusi maksimal untuk kebangkitan Islam. Itu aja dari aku, Felix Yao, dan dari Sis. Nah, kami dari kelompok kayak cerdas cermat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.